Coba deh bayangin, ada satu entitas keuangan baru yang muncul, dan ukurannya itu gede banget, sampai-sampai bisa mengubah arah ekonomi Indonesia. Namanya Dantara. Dan ini bukan sekedar perusahaan biasa ya, ini tuh kayak raksasa yang baru aja bangun. 900 miliar dolar Amerika. Wow, biar kebayang ya, angka segitu tuh lebih dari 2 kali lipat PDB negara tetangga kita, Malaysia. Nah, sebesar itulah potensi aset yang bakal dikelola sama Sovereign Wealth Fund super baru milik Indonesia ini. Dan namanya Danantara. Kepanjangannya Daya Anagata Nusantara. Begitu diresmikan sama Presiden Prabowo Subianto, ini tuh seakan-akan Indonesia langsung menekan tombol reset gede-gedean soal cara negara kita mengelola kekayaannya. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya mesin raksasa senilai 900 miliar dolar ini dan seberapa ambisius sih tujuan dibaliknya? Gampangnya gini, Danantara itu sebuah konsolidasi raksasa. Jadi, Otoritas Investasi Indonesia atau yang kita kenal INA itu diambil, terus digabungin sama BUMN-BUMN kita yang paling gede, semuanya sekarang ditaruh di bawah satu payung, satu atap. Tujuannya cuma satu, ngelola semua aset negara secara terpadu. Tapi, ini bukan cuma soal ukurannya yang jumbo ya. Visi di balik Danantara ini, nah ini yang benar-benar nunjukin seberapa besar ambisi pemerintah sekarang. Presiden Prabowo sendiri udah ngejelasin dengan gamblang. Katanya, tujuannya itu bukan cuma buat ngelola duit, tapi buat mentransformasi BUMN kita jadi pemain kelas dunia. Plus, nyuntikin dana langsung ke sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan jangka panjang. Nah, soal strukturnya, kira-kira begini cara kerjanya. Jadi, Danantara itu jadi perusahaan induknya. Dia yang megang Indonesia Investment Authority atau INA plus 7 BUMN terbesar kita. Kita ngomongin nama-nama kayak Pertamina, PLN, bank-bank BUMN utama. Wah, yang gede-gede semua. Dan ini katanya sih baru fase pertamanya aja loh dari konsolidasi masif ini. Target-targetnya juga nggak main-main. Pertama, dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sampai 8%. Kedua, dorong BUMN kita masuk ke daftar Fortune 500. Ketiga, investasi besar-besaran di sektor masa depan kayak energi terbarukan. Jadi pesannya jelas banget kan? Indonesia mau jadi pemimpin, bukan lagi sekedar jadi pengikut di panggung ekonomi global. Oke, tapi segede apa sih Danantara ini kalau kita bandingin sama pemain-pemain lain di kawasan kita? Yuk kita lihat perbandingannya. Nah, di sini nih, baru kelihatan skalanya yang luar biasa. Proyeksi 900 miliar dolar itu bikin Temasek punya Singapura dan Khazanah punya Malaysia jadi kelihatan kerdil jujur aja. Padahal dua-duanya itu udah pemain lama yang mapan banget, udah puluhan tahun beroperasi. Dan ini bukan cuma soal jadi jagoan di Asia Tenggara ya. Dengan aset segitu gedenya, Danantara itu langsung lompat ke posisi 3 besar Sovereign Wealth Fund di seluruh dunia. Jadi begitu lahir, dia langsung head-to-head sama raksasa-raksasa dari Norwegia dan Tiongkok. Oke, visinya keren, skalanya juga gila-gilaan. Tapi, seperti proyek raksasa lainnya, kita juga harus lihat detail peraturannya kan, the fine print istilahnya. Kira-kira apa ya yang tertulis kecil-kecil di balik semua ini? Nah, untuk menjawab itu, kita coba lihat analisis hukum dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Dan ternyata mereka nemuin beberapa, katakanlah, lampu merah nih di dalam kerangka hukum Danantara. Ini yang perlu banget kita perhatikan. Langsung aja kita ketemu kontradiksi pertama. Di satu sisi, ada Undang-Undang Kementerian Negara yang jelas banget bilang, menteri itu dilarang rangkap jabatan. Titik. Tapi, muncul peraturan pemerintah baru yang justru bikin pengecualian. Isinya, menteri boleh duduk di jajaran eksekutif dan pengawas Danantara. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, tunggu dulu, ini gimana soal konflik kepentingannya? Kekhawatiran nomor 1 dari Celios soal imunitas hukum. Jadi, aturannya itu ngasih semacam kekebalan dari tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, buat para pimpinan dan pegawai Danantara. Artinya apa? Ya artinya, kalau mereka bikin kesalahan pas kerja, bakal susah banget buat dijerat hukum. Nah, ini juga poin yang krusial banget. Aturan barunya bilang kalau kerugian investasi yang dialami Danantara itu bukan lagi dianggap kerugian negara. Menurut Celios, ini bisa jadi celah yang bahaya. Kenapa? Karena kerugian gara-gara keputusan bisnis yang jelek, atau bahkan ya penyalahgunaan wewenang, jadi jauh lebih susah buat diproses secara hukum. Terus siapa yang ngawasin? Nah ini dia, ternyata pembentukan komite pengawas buat Danantara itu sifatnya opsional, nggak wajib. Dan yang lebih bikin deg-degan, Presiden bisa membentuk atau membubarkan komite ini kapan aja. Artinya apa? Pengawasannya jadi nggak independen dong. Bisa jadi sepenuhnya tergantung sama kemauan pemerintah. Dan yang terakhir, ada perubahan status yang penting banget. Pejabat Danantara sekarang statusnya bukan lagi penyelenggara negara.
Menurut analisis Chelios, risikonya adalah mereka bisa jadi kebal dari undang-undang anti korupsi yang biasanya berlaku buat semua pejabat negara kita. Wah. Oke, jadi sekarang mari kita coba tarik benang merahnya. Di sini kita punya dua narasi yang kayaknya saling bertolak belakang kan? Visi ekonomi yang super ambisius di satu sisi dan potensi risiko tata kelola di sisi lain. Ya, inilah inti dilemanya. Di satu tangan, kita punya Danantara, sebuah mesin ekonomi yang super kuat yang punya potensi buat mentransformasi Indonesia. Tapi, di tangan yang lain, ada tanda tanya besar soal resiko hukum dan akuntabilitas. Resiko yang kalau nggak ditangani dengan baik, ya bisa ngegagalin semua tujuan baiknya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal jadi kunci masa depan proyek super ambisius ini. Mampukah si raksasa keuangan ini menyeimbangkan ambisinya yang setinggi langit dengan tuntutan yang nggak bisa ditawar, transparansi dan akuntabilitas penuh kepada rakyat Indonesia?